웃었어? 나랑 결혼해 줄래? Hae-in merasa bersalah karena ia belum meminta maaf dengan benar kepada Hyunwoo. Walaupun ingatannya belum pulih, namun hatinya sakit ketika melihat Hyunwoo. Menurutnya, kini masa lalu tak penting. Yang paling utama ialah kini mereka bisa kembali bersama. Hae-in meminta agar Hyunwoo segera sadar. Ia sangat cemas dan begitu merindukannya. 그러니까 눈을 좀 떠봐요. Beberapa hari telah berlalu. Hae-in selalu setia menunggu di samping Hyunwoo. Hae-in bergumam di depan Hyunwoo jika ia jarang makan dan minum akhir-akhir ini. Ia akan tetap seperti ini sebelum Hyunwoo sadarkan diri. Ia mengaku merasa pusing dan selalu banyak menangis. 이래도 안 일어날 거야? Tak lama, Hyunwoo siuman. Ia memegang tangan Hae-in dan mengatakan apakah ia baik-baik saja. Hae-in merasa tak enak karena Hyunwoo masih mencemaskannya, padahal dirinya hampir mati. Ia meminta maaf karena ia tidak bisa mengenali Hyunwoo dan bersikap kejam kepadanya. Hyunwoo juga meminta maaf karena dirinya lupa telah berjanji untuk selalu bersama Hae-in saat suka maupun duka. Ia merasa menyesal telah membuat Hae-in bersedih. Sambil memegang tangannya, Hyunwoo mengungkapkan jika ia begitu mencintai Hae-in. Seluruh keluarga kini terlihat bahagia saat mengetahui Hyunwoo telah sadar dan baik-baik saja. 그리고 사랑해. 울지 마. 아니, 혜인이를 사랑한다고. Beberapa karyawan mengetahui kejadian ini. Mereka berpikir jika hal ini seperti drama Korea dengan tema perebutan tahta. Sekretaris Na tak setuju. Baginya, peristiwa ini bagaikan melodrama di mana sang pangeran menyelamatkan wanitanya. Mereka lantas menduga-duga apakah perusahaan Queens berhasil direbut kembali. 사랑, 우정, 지조, 의리 힘이 제일 세다는 거. Hae-in berpapasan dengan Young-gi. Hae-in tahu betul jika Young-gi adalah teman dekat Hyunwoo dan pengacara perceraian Hyunwoo dan dirinya. Ia lantas bertanya, apa alasan dirinya dan Hyunwoo bercerai di masa lalu. Young-gi membuat karangan jika perceraian mereka akibat kesibukan keduanya dan memutuskan untuk tetap berteman. Menurutnya, alasan itu tak penting lagi. Young-gi hanya meminta agar Hae-in menjaga Hyunwoo dengan baik. 과거를 파는 건 의미가 없을 것 같고 사랑의 눈이 아주 멀어버려가지고 총 맞고 누워있는 사람만 Hae-in membuka catatannya. Ia terkejut saat dirinya pernah menulis, Hae-in, jika kau tak ingin menyesal, jangan melepaskan Hyunwoo. Melihat ketampanan Hyunwoo, ia tahu betul mengapa dulu dirinya begitu mencemaskan Hyunwoo. Saat kembali dari toilet, Hae-in merasa heran. Mengapa buku catatan yang berada di tasnya kini tergeletak di meja? Saat membukanya, Hae-in menerima balasan dari Hyunwoo dan menuliskan, tak akan kubiarkan aku di sini. Hae-in mencoba membangunkan Hyunwoo. Ia merasa malu dan menjelaskan jika apa yang ia tulis dalam catatan itu hanyalah pikiran pendeknya. Hyunwoo tersenyum dan lantas menggodanya. Keluarga Baek dari balik pintu mengintipnya. Mereka ketawa karena kemesraan keduanya. 방금 웃었어? 이봐보다 아주 그냥 핑크빛이다. Saat hendak menyuapi Hyunwoo, Hae-in merasa kesal karena Hyunwoo terkadang selalu membanggakan dirinya. Seperti merasa tampan, memiliki suara bagus, menjadi mahasiswa terbaik, juara tinju, atau menjadi bagian pasukan penjaga khusus. Ia mengklaim jika Hyunwoo menganggap dirinya sendiri sebagai orang yang sempurna. Namun, tak bisa Hae-in pungkiri, Hyunwoo memiliki karakter yang ia sukai. Ia merasa tak adil karena Hyunwoo tahu tentang dirinya, sementara dirinya tak tahu karena ingatannya hilang. Hae-in lalu dengan manis menyuapi Hyunwoo saat makan. 그런 식으로 웃는 것도 약간 내 취향인 것 같은데. Di adegan lain, putra sulung ketua Hong datang ke makam ayahnya. Di depan makam ayahnya, Bomje berjanji bahwa mereka akan bersatu dan akan merebut kembali seluruh perusahaan Queens. Kini, seluruh keluarga Queens, Hyunwoo, dan Grace terlihat berkumpul untuk membuat taktik untuk mengambil alih perusahaan Queens. Jumlah saham Seulhee kini mencapai 45,1%. Piwon Investment kemungkinan masih memihaknya. Pemiliknya berusaha untuk menjualnya dan kabur ke luar negeri.
Diketahui, Selhee telah membeli 13,3% saham dengan dana gelap. Bagaimanapun, dana ilegal itu harus dikembalikan kepada pemerintah. Hyunwoo akan berusaha mengajukan gugatan pembatalan agar Selhee bisa ditangkap. Di sisi lain, satu fakta yang terungkap adalah selama ini Grace yang membantu Hae-in memulihkan memorinya. Dimulai dari meletakkan MP3 di kamar Hyunwoo, bahkan menaruh paket buku catatan di atas meja agar Hae-in bisa mengetahuinya. Dahye meminta agar ia dan Grace menyerahkan diri ke polisi atas perbuatan mereka di masa lalu. Grace menolak karena ia tak mau terseret jatuh dengan seseorang. Namun, sepertinya ia kembali mempertimbangkan ketika Dahye memberikan pengertian jika ia tak ingin berakhir seperti Eun-sung. Dahye ingin hidup jujur, ia ingin mencintai dan dicintai. 이 집서 널 받아준대? 누가 깜빵을 가? Dahye membawa Sochol ke panti asuhan, tempat di mana ia dibesarkan. Dahye menceritakan bagaimana ia dibuang oleh orang tuanya. Setelah kedatangan Sochol di kehidupannya, hari-harinya begitu berbeda. Dahye merasa jika sebenarnya ia dari dulu telah mencintai Sochol. Ia menunjukkan sebuah boneka dan mengingatkan Sochol jika mereka semasa kecil pernah bertemu. Meskipun boneka itu Dahye ambil darinya, ia sangat menyukai bonekanya. Saat membawa dan menggenggamnya, ia merasa bagaikan anak orang kaya yang memiliki orang tua. Dahye menceritakan jika ia berniat untuk menyerahkan diri. Sochol meminta agar Dahye tak melakukan hal bodoh itu. Jika perlu, Sochol akan menyewa pengacara terbaik dan rela menghabiskan uang untuknya. 우리 건우 좀 부탁할게. 그만 말하라고. Keluarga Queen secara resmi telah menuntut Selhee untuk pembatalan saham sebesar 13,3% dari dana gelap. Hyunwoo mengungkapkan bukti kejahatan Selhee dan putranya, dimulai dari penipuan uang 2 triliun won, pemalsuan laporan keuangan, bahkan pembuatan kontrak ganda. Sementara itu, Dahye memberikan kesaksian selama persidangan. Selhee terus menyangkal dan memohon belas kasihan kepada hakim dengan alasan jika ia baru saja kehilangan putranya. Hae-in juga ikut bersaksi dalam persidangan. Saat diculik, ia mengetahui fakta jika insiden kecelakaan perahu 25 tahun yang lalu serta kematian ketua Hong adalah rencana dari Selhee. Selhee semakin tersudut ketika bukti CCTV atas kejahatannya dipertontonkan. Ternyata, file dari tablet yang pernah Selhee buang sebelumnya telah ditukar dan disalin oleh Hyunwoo atas bantuan dari ART dan Grace. Selhee lantas resmi ditahan dan dinyatakan bersalah. Kedatangan keluarga Queens disambut meriah oleh para petinggi dan media. Kini, keluarga Queens kembali menjabat dan mengelola perusahaan mereka. Sementara itu, beberapa orang yang terlibat kini diperiksa dan diinvestigasi. Selhee terlihat berkelahi dengan tahanan lain akibat ia tak mau diam dan terus berteriak dengan gila. Di adegan lain, tampak lukisan klasik yang dipajang di ruangan ketua Hong kini diganti dengan foto keluarga Queens dan keluarga Baek. Sedangkan Sochol terlihat menjaga Gonwoo dengan baik selama Dahye di penjara. Sementara Bomja kini sedang sibuk berkencan. Ternyata Bomja adalah cinta pertama Yongsong. Ia berjanji akan selalu membuat masakan enak untuknya dan selalu ada di saat Bomja mengalami kesulitan. 김영성 씨는 천천히 와요. Mison akhirnya memberitahu tentang niat untuk menceraikan suaminya. Namun, dukun memberitahu jika perselingkuhan suaminya dengan wanita Amerika hanyalah sebuah kesalahpahaman. Wanita yang mengangkat telepon suaminya kala itu adalah Jenny, profesor suaminya yang berusia 60 tahun. Dukun lantas memberikan tiket pesawat agar putrinya bisa menyusul suaminya ke Amerika. Hae-in terlihat sibuk untuk merencanakan agar pasaraya Queen segera direnovasi. Ia ingin supaya mall itu memiliki banyak tempat peristirahatan dan membuat pengunjung merasa nyaman. 점심 먹었어? 지금 먹으러 가는. 맛있게 먹어요? Sekretarisna bertanya kepada Hae-in kapan Hae-in dan Hyunwoo menikah. Namun, Hae-in menjawab bahwa dirinya memang tak mau terburu-buru untuk menikah. Dari info sekretarisna,
Hae-in menduga jika malam itu Hyunwoo akan kembali melamarnya. Saat Hae-in sudah siap dan mencoba menghubungi Hyunwoo, Hae-in kecewa karena ternyata Hyunwoo sebenarnya sedang sibuk dengan rekan kantornya yang tengah merayakan makan malam bersama. 왜 이렇게 앞서 나가지? 어떻게 거절해야 돼? 혜씨? Hae-in melihat tempelan stiker di kamar Hyunwoo bergambar bintang. Ia tiba-tiba ingat dengan memori menyedihkannya ketika Hae-in mengalami keguguran dan bertengkar hebat dengan Hyunwoo. 아기가 나 때문에 사라졌다고 얘기하고 싶지. 뭔 소리야? Esok harinya, mereka jalan-jalan dan berkencan bersama. Hae-in kesal karena kemarin ia mengira bahwa Hyunwoo akan melamarnya, ternyata dugaannya salah. Ia juga menceritakan bahwa dirinya mengingat kembali kenangan buruk yang menghancurkan dan menyakitkan yang mereka lakukan di masa lalu. Ia berjanji tak akan mengulangi hal yang sama. Hyunwoo juga merasakan hal yang sama dan takut akan berpisah dengan Hae-in. Namun yang pasti, ia berjanji akan tetap selalu berada di sisi Hae-in. Hae-in dan Hyunwoo sepakat untuk kembali membuka lembaran baru dan memulai hal manis di antara mereka. Mereka memikirkan hal-hal romantis yang akan dilakukan di masa depan, seperti sarapan pagi bersama, jalan kaki setiap hari, atau berpergian setiap musim. 그래도 괜찮다면 나랑 결혼해 줄래? Beberapa tahun kemudian, Dahye telah resmi bebas dari penjara. Ia memeluk Gonwoo yang kini telah tumbuh semakin tampan dan sehat. Sejenak, mereka melepas rasa rindu mereka. Grace terlihat terharu dan bahagia saat ia mengetahui dirinya telah diterima kembali di keluarga Queens. Bomja juga terlihat bahagia dengan Yongsong dan kini hubungan mereka semakin romantis. Mereka telah bahagia dengan kehidupannya masing-masing. Begitu pula dengan kedua orang tua Hae-in dan Hyunwoo. 화면도 딱 됐습니다. Waktu berlalu begitu cepat, di mana mereka menikmati kehidupannya. Pernikahan Hyunwoo dan Hae-in kini semakin sempurna, di mana mereka memiliki putri yang sangat cantik. Di tahun 2074, Hyunwoo terlihat meletakkan bunga di makam Hae-in, di mana Hae-in telah meninggalkan Hyunwoo lebih dahulu. Begitulah episode terakhir dari Queen of Tears. Ditunggu video selanjutnya. Bye-bye.